Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya, termasuk kita pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dadan Priyono SE MPA selaku dosen kewirausahaan Islami, perkenalkan nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen Reguler 2C. Ingin mereview dari jurnal yang berjudul Ciri-ciri Muslimpreneur dari pandangan cendekiawan dan akademisi muslim. Ciri Muslimpreneur merupakan gabungan dari berbagai unsur antara lain keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat baik, halalan thayyibah, amanah, izin kepada orang lain dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika, karena muslimpreneur harus memiliki etika yang benar dan baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika berasal dari bahasa atau kata Yunani yaitu ethos yang berkembang menjadi ethique dalam bahasa Prancis ethique. Jadi etika itu meliputi karakter, perilaku, prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan nilai yang dipercaya individu atau kelompok. Pengusaha muslim itu terikat pada prinsip yaitu hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, hubungan baik dengan manusia, hablum minanas, dan lingkungan yang baik. Maksudnya di sini yaitu hubungan baik dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Dan dalam berbisnis, kita harus selalu mengingat dengannya walaupun dalam keadaan bisnis kita naik ataupun turun. Kalau misalkan bisnis kita turun, itu kita jangan putus asa, kita jangan bersedih. Terkadang kalau kita memiliki bisnis dan bisnis tersebut lagi ada kendala atau masalah, kadang kita juga ikut ngedown atau kita ya udahlah bisnisnya nggak bisa berjalan, yaitu kita nyerah. Itu tidak baik. Nah di sini kita diharuskan bertawakal, kita berdoa kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah usaha, setelah usaha itu kita harus bertawakal, ikhlas, dan serahkan semuanya kepada Allah, karena apapun yang terjadi di dunia ini itu semata-mata sudah atas izinnya dan kehendak Allah. Jika terjadi maka itu sudah diizini oleh Allah, maka jika belum terjadi itu belum diizini oleh Allah. Dan terkadang kalau misalkan apapun yang kita inginkan tidak tercapai, itu mungkin karena Allah memiliki rencana lain yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Selanjutnya ada hablum minanas, hubungan baik dengan manusia. Contohnya, kita dalam berbisnis, kita pasti memiliki pembisnis lain, teman pembisnis lain ya. Nah, di sini kita jangan melakukan kecurangan. Dalam artian kita menjelekkan produknya, kita membuat orang lain agar tidak suka kepada produknya. Di sini malah kita harus memiliki hubungan yang baik. Dalam artian kita rangkul, mungkin kita bisa bekerja sama dengannya atau berbagi info atau apa masalah bisnisnya. Di sini disarankan kita jangan memiliki hubungan yang tidak baik, tetapi memiliki hubungan baik sesama pembisnis. Yang terakhir itu ada hubungan dengan lingkungan yang baik. Dalam artian kita di sini dalam bertindak atau bersosialisasi dengan masyarakat itu harus baik. Jangan sampai kita mengecap nama kita atau diri kita itu sebagai orang yang tidak berperilaku jujur, tidak memiliki adab, tidak sopan, dan yang lain-lain. Di sini kita harus memiliki perilaku yang baik, sikap yang baik, dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain juga harus baik. Ketiga, hubungan tersebut akan menghasilkan nilai-nilai etika pengusaha muslim, termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan amanah. Jadi, pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik tertentu, seperti disiplin, keinginan ingin sukses, dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Disiplin waktu misalnya.
disiplin dalam hal bekerja. Selain itu memiliki tingkat ingin sukses. Itu maksudnya setiap orang itu kadang memiliki ingin rasa sukses, ingin menjadi orang sukses itu kadang tinggi. Itu sangat baik banget bagi kita untuk memotivasi gimana caranya kita untuk sukses. Di sini gimana caranya itu ya melakukan hal-hal yang positif, jangan yang negatif, jangan yang curang. Jadi untuk memotivasi diri kita sendiri, intinya sih gitu. Gimana sih kita harus sukses gitu, gimana sih gitu. Jadi kan kita memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dalam diri kita untuk berpotensi untuk menghasilkan, untuk melakukan suatu kegiatan, atau di sini kita lagi bahas kewirausahaan, melakukan suatu kegiatan produksi. Misalnya kita mencari tahu produk apa dan bagaimana yang diminati masyarakat agar produk kita itu dibeli, agar produk kita itu laku gitu. Jadi intinya di sini itu memiliki ingin sukses dan berkeinginan atau tingkat energi yang tinggi itu, maksudnya itu ya di situ kita memiliki energi yang tinggi dalam hal berpikir, dalam hal memikirkan gimana produk kita itu biar laku. Selain itu, pengusaha muslim harus memiliki sifat dan karakter, yaitu kejujuran, hal yang memiliki kebenaran, keadilan, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang lebih utama, rendah hati dan tidak korupsi, berpengetahuan, keterampilan, penyayang, amanah, istiqomah, dan motivasi untuk membantu orang lain. Di sini dalam hal kejujuran itu dalam hal produk ya, dalam produk, dalam memproduksi, dalam memasarkan produksi itu harus jujur, tidak ada kebohongan di dalamnya. Keadilan di sini maksudnya misalkan kita mempunyai karyawan, kita di situ harus berperilaku adil kepada karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Yang ini jangan korupsi. Selanjutnya jangan korupsi itu kita jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Berpengetahuan dan keterampilan itu maksudnya kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. Kalau misalkan kita sudah memiliki produk A, kita harus memikirkan bagaimana caranya, bagaimana kita memproduksikan produksi selanjutnya agar tidak bosan produksi itu aja. Kadang masyarakat juga bosan, misalnya bajunya gamis itu mulu. Nah, kita memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam hal mendesain yang lebih bagus lagi. Penyayang, amanah, dan istiqomah. Di sini maksudnya dalam hal istiqomah, walaupun produksi kita sedang turun, sedang tidak laku, kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan bisnisnya. Kita jangan mudah menyerah, kita harus tetap berusaha memasarkan lagi agar produk kita laku kembali. Dan yang terakhir, memotivasi untuk membantu orang lain. Maksudnya di sini yaitu kita walaupun sudah menjadi pengusaha yang sukses, kita harus tetap membantu orang lain dalam hal apapun. Misalkan di pekerjaan kita, di usaha kita sudah membutuhkan karyawan, kita menawarkan ke yang lain agar ingin bekerja di perusahaan kita. Selain menjelaskan mengenai etika, saya juga akan menjelaskan mengenai akhlak. Akhlak yaitu perilaku, sikap, dan gerakan yang dilakukan oleh manusia. Yang intinya akhlak itu dari hati dan dilakukan melalui tindakan secara spontan dan tidak dibuat-buat oleh manusia. Singkatnya gini, etika adalah prinsip nilai dan moralitas adalah praktik nilai. Sedangkan akhlak adalah perilaku yang dilakukan secara spontan oleh manusia. So, semua orang bebas menggunakan pikirannya untuk menentukan nilai dari setiap tindakan dan tindakan. Terkadang ada tindakan yang salah dalam pandangan etika, tetapi dianggap benar secara moral. Jadi kalau pengusaha muslim sudah mengamalkan etika secara mutlak, maka akan dengan sendirinya orang tersebut akan menjalankan prinsip atau etika yang telah dibuatnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai karakteristik muslimpreneur. Yang pertama yaitu beribadah atau bertakwa kepada Allah. Yang maksudnya yaitu kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan di sini kita harus menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya, yaitu salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas. Maksudnya di sini mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan lain-lainnya. Contohnya, misalkan kita dalam berbisnis lagi sibuk banget dalam hal orderan yang masuk itu banyak banget. Nah, sampai tiba waktunya azan berkumandang. Nah, orderan yang kita lakukan, yang kita kerjakan tadi itu sebaiknya kita tinggalkan dulu dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut melaksanakan pekerjaan yang telah kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu halal sebagai prioritas utama. Maksudnya yaitu memilih sumber yang halal, murni, dan bersih. Dan yang keempat, jangan sia-siakan. Maksudnya di sini yaitu menggunakan sumber daya manusia secara efisien, tidak membuang-buang waktu. Dan yang kelima yaitu mengadopsi moral yang tinggi. Maksudnya di sini yaitu tidak melakukan aktivitas yang dilarang dalam Islam. Salah satunya contohnya adalah riba, perzinahan, pencurian, dan lain-lain. Yang keenam, dapat dipercaya, termasuk kejujuran, tepat waktu, dan menepati janji serta lain-lain. Dan yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan, yaitu saling membantu orang lain. Meskipun kita dalam hal kesibukan, dalam berbisnis, kita jangan menyendiri, kita jangan merasa sombong, kita harus membantu orang lain. Yang kedelapan, berpengetahuan luas, yaitu terus mencari pengetahuan yang baru. Meskipun kita sudah melaksanakan bisnis, melakukan sesuatu kerjaan yang kita suka, kita jangan sampai di situ. Kita harus tetap selalu menggali potensi diri, kita selalu mencari tahu, kita selalu menuntut ilmu agar bisnis kita berkembang pesat, agar ada perubahan pada bisnis kita. Misalnya dalam hal berbisnis dalam hal menjual gamis. Nah, kita tidak selamanya kita akan mendesain gamis ya itu aja. Nah, kita cari pengetahuan di luar, gimana sih sekarang tuh masyarakat keinginannya apa gitu. Nah, kita ngedesain sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan hati kita, dan agar bisnis kita laku terjual. Yang kesembilan, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Maksudnya di sini yaitu produksi itu tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Di sini kita tidak merugikan siapapun dalam hal berbisnis. Salah satu contohnya merugikan itu ya kayak PT gitu. PT limbahnya asal buang ke sungai, itu sangat meresahkan masyarakat. Dalam berbisnis itu pasti ada produk atau produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Maksudnya di sini produksi yaitu jenis produksi memenuhi konsep halalan thayyiban, berguna dan bermanfaat, serta memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang dijual itu tidak menipu. Yang kedua yaitu pemasaran. Maksudnya yaitu yang pertama, jangan terlibat apapun yang dilarang oleh Islam seperti riba. Yang kedua, iklan yang benar, jelas, dan transparan. Harganya juga wajar dan jangan ada paksaan dalam menjual kepada pelanggan, serta tidak menipu. Yang ketiga itu pengembalian produk diperbolehkan dengan alasan yang sesuai. Keuangan ini yang dimaksud yaitu tadi jangan ada riba di dalamnya, jangan menipu dalam hal berbisnis, itu tidak baik. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia, yaitu yang pertama maksudnya mengangkatkan pekerja, pengupahan dan gaji dan kelayakan pekerja. Yang kedua, dalam hubungan antara kita dan pekerja itu harus adil,
dan tidak membeda-bedakan karyawan yang ini dan ini. Mungkin itu saja review dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.